yang diterima oleh customer itu juga jelas. Oh, ini paketnya tidak asal-asalan, berarti isinya juga mencerminkan pembuatan yang serius. Kesan itu termasuk penting gitu. Masalahnya itu ketidakkonsistenan atau ketidaksamaan form dari marketplace agar bisa membuat form secara otomatis seperti ini. Halo, berjumpa lagi di channel Jualci Indonesia. Di video kali ini saya akan membagikan informasi yang sebenarnya penting nggak penting, tetapi ini berkaitan dengan branding. Kali ini kita akan membahas tentang desain kemasan pengiriman suatu produk yang dikirimkan ke customer. Jadi ide ini sebenarnya berawal dari keresahan format desain form pengiriman dari marketplace itu berbeda-beda, sehingga tidak ada ukuran baku yang ditentukan ataupun desainnya, sehingga informasinya kurang, tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, kenapa ini dibilang nggak penting? Sebenarnya banyak orang yang menyepelekan, tapi kenapa dibilang penting? Itu karena ada suatu informasi yang akan disampaikan di kemasan. Kita tahu bahwa di marketplace itu kadang reviewnya yang kebanyakan itu tentang kemasannya rapi atau packingnya rapi dan sebagainya. Lalu sebenarnya itu kan tidak begitu penting, tapi menjadi penting karena banyak yang membahas. Nah, di desain pengiriman dari Jualci itu sekarang seperti ini standarnya. Formatnya disamakan antara marketplace yang satu dengan marketplace yang lain, ataupun jika ada transaksi manual menggunakan format yang seperti ini. Nah, kenapa kok formatnya seperti ini? Kita akan jelaskan sejarahnya. Langsung saja kita ke dokumen. Nah, ini dokumentasi pengiriman paket yang sudah kami lakukan. Ada sangat banyak. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, awalnya itu karena form dari marketplace dan form yang kita tentukan atau kita desain sebelumnya itu belum sama. Jadi di paketnya kurang rapi, dan juga kelemahannya, misalnya ini ada Shopee dan Tokopedia. Nah, di Shopee awalnya desainnya resi seperti ini. Ini cukup simple, jelas. Jadi di sini bagian penerima, kemudian yang bagian sini pengirimnya. Namun tidak tertulis alamat pengirim. Dan bentuknya berbeda-beda, misal kota yang satu atau pembayaran yang satu dengan yang lain bentuknya berbeda. Nah, apalagi kalau dibandingkan dengan Tokopedia. Nah, Tokopedia ini kelemahannya memanjang. Jadi kadang memanjang, kadang kalau resi kurirnya lain itu bentuknya juga lain. Tidak ada bentuk baku. Sehingga kalau dicetak di dalam kardus yang kecil ini, karena yang kita jual boxnya kecil, jadi kardusnya juga tentunya kecil. Nah, kan sisa seperti ini, ada beberapa space kosong yang tidak digunakan, dan resinya juga terlalu kecil karena tidak maksimal, sehingga tulisannya juga susah terbaca. Kadang di bagian barcode-nya juga sering tidak terbaca oleh barcode scanner. Sebenarnya kalau di bawaan marketplace itu kan ya seperti ini, namun kita kurang
begitu puas dengan desain ini. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata resi dari Shopee itu mengalami perubahan, sehingga kita perlu melakukan redesign untuk posisi-posisinya. Intinya itu bentuknya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga tercetuslah ide bagaimana kalau dibuatkan sebuah aplikasi agar resinya itu hasilnya bagus dengan format yang sesuai, dengan ukuran juga yang sesuai. Nah, seperti ini format pertama yang dibuat. Jadi ini hanya hasil screenshot di bagian resinya, nomor barcode-nya. Kemudian yang didesain adalah menggunakan Corel, sehingga prosesnya sangat lama. Kita harus mengedit, copy paste namanya, alamatnya, nomor HP, dan juga nomor barcode, dan nomor transaksi, dan juga isi paketnya. Namun hasilnya ukurannya sudah sesuai, hanya saja prosesnya sangat lama. Nah, sehingga perlu membuat aplikasi agar dapat membuat form pengiriman dengan cepat dan hasil yang bagus. Nah, desain sebelumnya yang ada dalam foto tadi didesain menggunakan CorelDRAW. Sampelnya seperti ini. Nah, ini kan formatnya, atau misal marketplace satu dengan yang lain berbeda formatnya, misalnya Shopee seperti ini. Nah, di format yang mendekati dengan hasil akhir adalah yang ini. Nah, konsepnya sih yang di sebelah kiri ini adalah logo Joatsi. Kemudian yang di sebelah kanan sebenarnya inginnya marketplace-nya dan juga menggunakan kurir apa pengirimannya. Kemudian yang di bagian kiri di bawah logo yaitu alamat pengirim, alamat penjualnya yang ini. Nah, di sebelahnya adalah alamat penerima, termasuk nama, alamat, dan nomor HP-nya. Nah, di bagian bawahnya terisi isi paketnya, informasi isi paket yang tidak ditulis secara lengkap, namun hanya inisial saja untuk kepentingan cek ulang, sehingga meminimalisir terjadinya salah kirim ataupun salah isi paket. Kemudian yang di bagian paling bawah ini sebenarnya bebas, kata-katanya inginnya berganti-ganti, tapi intinya adalah memotivasi dan juga menunjukkan beberapa pesan ke customer. Dan di situ juga terdapat dua bendera merah putih. Ini berarti juga ingin menyampaikan bahwa ini produk dalam negeri, kita harus terus berkarya di tengah pandemi ini, tidak boleh menyerah. Maka ini untuk lambang semangat. Kemudian di bagian sini ada logo kecil. Ini juga sebenarnya konsepnya sama dengan merah putih. Jadi ini lambang Gunung Kidul, berarti juga ini produk asli Gunung Kidul, produk lokal. Kita tidak boleh mengecilkan ataupun pesimis kalau berada di desa atau tidak di kota besar, namun tidak menghalangi untuk membuat
suatu karya, membuat suatu produk yang justru akan didistribusikan ke seluruh Nusantara. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, karena ini menggunakan Corel Draw, jadi kita harus mengedit semua parameternya secara manual, habis copy paste akan membuat prosesnya sangat lama. Maka dari itu membuat aplikasi menggunakan web base ataupun aplikasi desktop ataupun aplikasi Android yang nantinya dapat membuat resi ini menjadi lebih mudah. Nah, keputusannya aplikasi berbentuk web base dan langsung aja kita cek aplikasinya. Oke, kita mulai. Ini halaman seller Shopee. Misalnya ini ada beberapa transaksi. Nah, contohnya yang ini misalnya kita buka di tab baru. Nah, kan tampilannya seperti ini. Nah, karena itu kita perlu membuat resi sendiri menggunakan sebuah aplikasi seperti ini. Jadi ada beberapa parameter yang harus diisikan untuk membuat sebuah form pengiriman. Misalnya kita harus mengisikan nama, ini harus diisi manual, jadi kita mencontek di halaman seller Shopee. Namun alat ini atau aplikasi ini bisa bekerja sangat canggih dengan cara grab data. Jadi ini kita copy, kemudian kita paste di parameter grab data. Kemudian kita klik di sini. Nah, semua data sudah terisikan secara otomatis dari hasil copy paste tadi. Termasuk juga jenis marketnya atau kurirnya sekalian otomatis. Kemudian tinggal kita isikan. Kalau bagian tag konsumen ini biasanya digunakan untuk email, kepentingan email. Besok akan kita bahas di video yang lain. Kemudian diisi paketnya tinggal kita tuliskan. Ini cuma inisial, jadi tidak full tulisan isi paket, tapi hanya tim kita yang tahu. Untuk cek member ini, kalau yang sudah pernah membeli nanti udah otomatis diklik bagian nomor, parameter lain udah terisi. Nah, ini sudah tersimpan. Misalnya yang tadi tambahkan yang baru, yang nomor 1 itu. Kemudian kita bisa mengecek dengan cetak resi. Kita buka tab cetak resinya. Nah, ini tampilan dari form pengirimannya. Nah, ini dibuat secara otomatis berdasarkan data yang tadi. Desainnya sudah kita tentukan, ukurannya sudah kita tentukan sesuai dengan yang kita mau. Kemudian kalau kita mau print, nah seperti ini print previewnya. Ini muat 2, satu kertas A4 itu muat 2 form pengiriman. Tinggal kita print 1 halaman, kemudian tinggal kita cetak kalau kita mau nyetak. Namun misalnya yang satunya sudah dicetak, yang susulan misalnya, kita bisa menghapusnya dengan cara diklik bagian form pengiriman yang sudah dicetak atau tidak ingin dicetak lagi. Misalnya di sini, nah tinggal 1 form pengiriman. Nah, seperti ini. Tinggal kita cetak. Atau misalnya di marketplace lain, ini Tokopedia,
Kita juga bisa melakukan grab data walaupun formatnya berbeda. Nah, ini tampilan jika kita mengklik cetak pesanan tadi, maka tampilannya seperti ini. Nah, aplikasi tadi bisa untuk mengambil data dari form ini. Kalau yang lama, kita perlu screenshot kemudian edit di Corel, dan prosesnya terlalu lama dan ukurannya juga tidak sesuai dengan yang kita mau. Tinggal kita buat form seperti tadi dengan cara grab data kemudian di paste. Caranya sama, kita klik di bagian ini, maka datanya semua sudah terisi, baik itu nomor transaksi ataupun nomor barcode. Kita juga bisa merubah manual jika ada yang salah. Misalnya ini kita buat seperti ini, kita paste lagi, otomatis datanya akan tertimpa dengan yang baru. Ini kita isi seperti tadi, deskripsi atau isi paketnya. Ini merupakan inisial yang tidak semua orang tahu, namun untuk kepentingan cek ulang isi paket saat packing, hanya tim jual Indonesia yang tahu. Misal kita tuliskan COD, misalkan ada yang paket itu harus COD. Nah, kita juga sudah aplikasinya itu sudah support untuk menginformasikan nominal COD tersebut. Nah, misalnya ini akan tertulis di samping nomor kode resi atau kode booking itu nominal COD-nya. Nah, seperti itu. Bisa kita cetak, ini tinggal di seperti tadi, salingannya bisa diperbanyak ataupun kalau biasanya cuma satu ya tulis satu. Kemudian ini detailnya sangat bagus, jadi kalau di preview kayaknya blabur atau kurang jelas, namun sebenarnya kalau dicetak sangat-sangat detail. Ini kita coba untuk melakukan scan barcode. Yang ini masih di layar komputer sehingga gambarnya sedikit tidak jelas, karena ini kode booking antar aja itu kode booking di Tokopedia, nggak cuma antar aja, itu sangat banyak, jadi agak susah terdeteksi. Namun jika yang di Shopee akan sangat mudah terbaca oleh aplikasi barcode scanner. Coba akan kita zoom bagian resi Tokopedia-nya, karena dengan skala segini tidak terlalu jelas karena sangat rapat, yaitu antara garis yang satu dengan yang lainnya. Kita coba zoom out, misalnya segini ya, cukup segini. Kita coba scan. Oke, berhasil terbaca, sama, dicocokkan nomornya sama dengan yang hasil scan dengan yang di form. Nah, seperti itu. Misalnya kita cetak di kertas, nah seperti ini, kita atur dulu hanya halaman satu yang dicetak, warna, mode cetaknya, kemudian kita klik cetak. Nah, di printer akan menghasilkan form seperti ini, sangat-sangat rapi dan sesuai dengan apa yang kita mau atau
uh, agar paketnya juga semakin rapi, semakin bagus, informasinya jelas dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, tinggal kita potong aja form pengirimannya dan kita tempelkan ke bagian kemasan paket yang akan kita kirimkan ke customer. Kemudian di video selanjutnya akan kita jelaskan mengenai fungsi sebuah QR code mengandung email dan informasi-informasi lainnya dalam QR code tersebut. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Paketnya sangat rapi dan ukuran form pengirimnya juga pas. Nah, jika di foto seperti ini, boxnya itu, kardusnya itu sangat, ya ada yang kecil ada yang besar, tapi kalau menggunakan form tadi akan terlihat lebih rapi. Dari video tadi dijelaskan panjang lebar, tapi intinya itu sebenarnya yang diterima oleh customer itu juga jelas. Oh, ini paketnya tidak asal-asalan, berarti isinya juga mencerminkan pembuatan yang serius, produknya bagus. Nah, itu kan customer tuh pertama kali menerima kan bentuknya barangnya dari luar seperti ini. Kalau dari luar saja sudah acak-acakan, tidak rapi, berarti dalamnya juga terkesan tidak serius. Walaupun tidak 100% seperti itu, tapi kesan itu termasuk penting gitu. Kemudian yang kedua, intinya itu kalau kita menghadapi suatu masalah, bagaimana cara mencari solusinya. Nah, kalau yang ini tadi masalahnya itu ketidakkonsistenan atau ketidaksamaan form dari marketplace. Membuat aplikasi agar bisa membuat form secara otomatis seperti ini. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video yang lain. Tetap sehat, tetap berkarya, tetap semangat, dan terima kasih.